Masih banyak misteri yang belum terjawab di sekitar kita. Salah satunya yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana alam semesta yang menjadi rumah kita ini terbentuk. Pertanyaan ini belum sepenuhnya bisa dijawab oleh para ilmuwan dan para peneliti. Para ilmuwan memperkirakan umur alam semesta ini mencapai hampir 13 miliar tahun. Banyak sekali teori-teori bermunculan tentang alam semesta ini terbentuk. Namun ada salah satu teori yang paling banyak dipercayai. Sudah sejak lama, teori Big Bang atau dentuman besar disebut sebagai penyebab dari bentuknya alam semesta. Berdasarkan modelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan yang sangat panas, kemudian padat, terus-menerus mengembang, hingga akhirnya mendingin seperti sekarang ini. Meski teori ini dianggap paling masuk akal daripada teori-teori lainnya, ternyata teori ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti hidrogen matahari yang bisa habis dan meledak, energi yang menghilang begitu saja, serta keraguan tentang meledaknya alam semesta dan lain sebagainya. Tata surya adalah sekumpulan benda-benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari yang merupakan pusat tata surya. Banyak ilmuwan yang telah mempelajari tentang tata surya dan semua hal di dalamnya. Hal itu termasuk bagaimana tata surya kita terbentuk. Ada beberapa teori yang mengenai pembentukan tata surya, di antaranya teori Big Bang, nebula, planetesimal, kondensasi, dan bintang kembar. Tata surya memiliki beberapa planet yang mengitari matahari. Yang pertama, ada Merkurius. Ciri-ciri dari planet Merkurius adalah berdiameter 4.879 km. Jarak rata-rata dari matahari 57,9 juta kilometer. Waktu rotasinya 58,65 hari, sedangkan waktu revolusinya 88 hari, dan memiliki suhu rata-rata 197 derajat Celcius. Yang kedua ada planet Venus yang berdiameter 12.104 km. Jarak rata-rata dari matahari 108,2 juta kilometer, waktu rotasinya 243 hari, dan waktu revolusinya 224,7 hari. Ciri-ciri dari planet bumi yang planet yang ketiga, berdiameter 12.756,3 km, jarak rata-rata dari matahari 149,6 juta kilometer, waktu rotasinya 23 jam 57 menit, waktu revolusinya 365,242 hari, suhu rata-rata 15 derajat Celcius, dan memiliki satelit 1. Selanjutnya adalah Mars, planet dengan diameter 6.792 km, dijuluki planet merah, menempati urutan keempat dari tata surya. Suhu rata-rata yang ada di permukaan Mars kisaran minus 73 Celcius. Mars memiliki dua satelit, yaitu Deimos dan Phobos. Jupiter, planet terbesar di tata surya dengan massa 2,5 lebih besar dari semua planet yang digabungkan, tetapi masih hanya 1/1000 dari matahari. Selanjutnya adalah Saturnus, planet yang memiliki cincin yang berada di urutan ke-6 dari matahari, dan Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya. Meskipun terbesar kedua, Saturnus adalah yang paling padat dari semua planet yang ada di tata surya. Selanjutnya adalah Uranus. Uranus memiliki kemiringan sumbu 97 derajat, yang berarti ia secara efektif berguling mengelilingi matahari di sisinya dibandingkan dengan planet-planet lain di tata surya.
Selanjutnya adalah Neptunus. Neptunus adalah planet ke-8 di tata surya kita dan juga adalah planet terjauh dari matahari. Ini adalah struktur bumi, lapisan dan gerakan. Lapisan luar bumi. Terdapat 3 lapisan luar bumi, yaitu 1. Litosfer. Permukaan bumi yang memiliki platform dan mengatakan berada dalam bumi. 2. Hidrosfer. Permukaan bumi yang memiliki struktur air. Air di bumi kita lebih banyak daripada daratan. 70% air di bumi dan 30% daratan. 3. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Atmosfer tersusun atas beberapa lapisan, yaitu troposfer adalah lapisan terendah yang terjadi perubahan cuaca, suhu, tekanan, dan kelembapan pada bumi. Stratosfer adalah lapisan kedua. Lapisan ini dihuni oleh awan berjenis cirrus dan umumnya tingkat aman pesawat melintas. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga. Udara yang di sini akan mengakibatkan pergeseran yang berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Termosfer. Transisi dari mesosfer ke termosfer. Lapisan ini terjadi perubahan suhu yang sangat tinggi karena serapan radiasi sinar ultraviolet. Ionosfer. Lapisan ionosfer yang terbentuk akibat reaksi kimia ini juga merupakan lapisan pelindung bumi dari meteor. Dan terdapat fenomena aurora pada lapisan ini. Lapisan dalam bumi. Terdapat 4 lapisan dalam bumi, yaitu 1. Inti dalam bumi adalah bagian dari inti bumi yang memiliki suhu yang tinggi, yaitu 5430 derajat Celcius. 2. Inti luar bumi adalah bagian inti luar bumi yang memiliki kandungan besi, nikel, dan kobalt. 3. Mantel bumi adalah bagian terluar dari inti bumi yang memiliki kandungan 84% dari isi bumi. 4. Kerak bumi adalah bagian permukaan dari bumi dan merupakan permukaan yang berlangsung kehidupan di bumi. Struktur bumi. Peristiwa yang menggambarkan bahwa bumi itu bulat, yakni pada waktu terjadinya gerhana bulan di mana bulan tertutup bayangan bumi berupa lengkungan. Pada kejadian selanjutnya, manusia yang terbang tinggi ke angkasa luar, ia berhasil mengambil foto bumi yang memang bulat. Dari hasil pengukuran yang lebih teliti, menunjukkan bahwa bumi tidak bulat benar seperti bola, melainkan tepat pada kedua bentuk utara dan agak gemuk di sudut khatulistiwa. Gerakan bumi. Rotasi bumi itu gerakan bumi yang berputar pada suhu atau pulsa. Waktu rotasi 24 jam setiap putaran. Rotasi bumi menyebabkan hal-hal berikut, yaitu gerakan semu matahari dan benda-benda langit yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Lalu perbedaan waktu pada tempat-tempat di bumi yang berbeda gugur derajatnya. Dan terakhir, pergantian siang dan malam. Revolusi bumi. Bumi beredar mengelilingi matahari selama 365 hari sekali perputaran. Akibat dari revolusi bumi adalah pergantian musim tahunan dan pasang surut air laut. Posisi bumi miring dan pengaruhnya terhadap pembagian wilayah. 1. Posisi bumi yang miring terhadap matahari. Bila bumi berada pada posisi sebelah kiri, sinar-sinar matahari langsung menimpa belahan bumi utara, sehingga mengalami musim panas, dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Sebaliknya, bila bumi berada pada posisi sebelah kanan, daerah di belahan bumi utara mengalami musim dingin, dan daerah di belahan bumi selatan mengalami musim panas. 2. Pembagian wilayah di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang pertama, garis lintang. Garis lintang atau garis ekuator 0 derajat adalah garis yang membentuk lingkaran yang paling besar dan membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang sama-sama besar. Yang kedua, garis bujur. Garis yang membentuk lingkaran ini disebut lingkaran bujur atau lingkaran meridian, sehingga garisnya disebut sebagai garis bujur atau garis meridian. Lingkaran ini membagi bumi menjadi 2 belahan, yakni belahan timur dan belahan barat. Garis yang membentuk lingkaran ini membelah bumi menjadi 2 bagian terdapat 0 derajat atau titik 0 di kota Greenwich, dekat London. Disebut juga sebagai garis bujur atau meridian primer. Bumi dan bulan merupakan benda angkasa yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Tanpa adanya cahaya matahari yang dipantulkan oleh bumi maupun bulan, maka bumi tidak akan kelihatan dari bulan. Demikian juga bulan tidak akan kelihatan dari bumi. Apabila dalam peredarannya
baik bumi maupun bulan berada dalam satu garis lurus dengan matahari, maka memungkinkan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan.